Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surat At-Takwir yang lalu sampai ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak wanita yang dikubur ditanya nanti pada hari kiamat. Bi ayyi dzambin qutilat. Karena apa atau dosa apa yang dilakukan dia sampai dibunuh. Selanjutnya kita baca tafsir surat At-Takwir ayat ke-10. Wa idzas suhufu nusyirat. Apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Nusirat sendiri artinya disebar. Jadi catatan itu tersebar, berterbangan setelah dikeluarkan oleh Allah dari punuk-punuk atau dari tengkuk-tengkuk manusia. Kayak printer. Wa idzas suhufu nusirat. Apabila lembaran-lembaran amal, catatan amal, nusyirat, disebarkan, berterbangan. Ini setelah di-print dari masing-masing manusia. As-suhufu, lembaran, jam'u sahifah. Suhuf itu jamak daripada sahifah. Artinya sama, lembaran. Kalau sahifah itu satu lembar, kalau banyak itu lembaran-lembaran. Wahiyya ma yuktabu fiha al-amal. Sahifah itu adalah apa yang ditulis padanya amalan-amalan. Nah. Wa'lam ayyuhal insan. Ketahuilah wahai manusia. Anna kulla amalin, bahwa setiap amalan ta'malahu yang kamu kerjakan, min kaulin, apakah itu berupa ucapan. Ucapan ini juga ada dua, ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan hati misalnya niat, saya niat untuk taklim. Nah, itu ucapan hati. Kalau ucapan lisan kita semua paham. Au fi'lin. Fi'lin juga ada dua. Ada perbuatan hati, ada perbuatan anggota badan. Perbuatan hati misalnya ikhlas. Nah, tawakal itu juga amalan-amalan hati. Khauf, rasa takut. Semua itu dicatat di lembaran yang disebut dengan sahifah. Jamaknya adalah apa? As-suhuf. Fa innahu yuktabu, bahwa itu ditulis semua perbuatan, semua perkataan. Wa yusajjalu. Yusajjal artinya direkam. Ada rekamannya. Bi sohaifi ala yadi umanai kiramin. Ditulis, direkam di tangan-tangan orang-orang yang diberi amanah yang mulia, yaitu para malaikat. Umana itu jamak daripada amanah. Itu para malaikat, ada yang ditugasi menulis
Katibina, malaikat itu menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Nah, yusajjalu kulla syai'in, semua direkam. Ta'maluhu, yang kamu kerjakan. Fa idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang catatan amal itu. Wa kullu insanin, setiap manusia, alzamnahu, kami pastikan, kami tetapkan, ta'irahu, catatannya, fi unukihi, di lehernya. Jadi leher kita ini juga sebagai printer, ya, yang nanti akan ngeprint semua yang dilakukan. Dan terbang, karena dari belakang manusia kondisi paling genting, paling panik. Karena nanti beterbangan, seperti di ayatnya tadi, nusyirat, beterbangan. Kemudian datangnya ini yang masalah, kalau dari kiri, wah itu sudah celaka. Atau dari belakang. Tapi dia jingkrak, senang, penuh keriang, gembira kalau datang dari kanan, ya, atau dari depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua catatan amalan kita dari kanan atau depan. Sampai dia saking senangnya, ha umukra'u kitabiyah. Ha itu panggilan. Manusia, ikra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Kayak ibu-ibu baru nerima rapot anaknya itu. Bagus nilainya, senang. Gak pulang-pulang cerita sama sesama ibu-ibu. Ceritakan prestasi anaknya. Saking senangnya. Nanti juga, ha umukra'u kitabiyah, ayo sini baca kitabku. Inni donantu anni mulakin hisabiyah. Memang saya dulu di dunia itu yakin semua apa yang saya katakan, semua apa yang akan aku perbuat dicatat dan dihisab. Nah, maka dia di dunia apa? Hati-hati, berusaha jangan sampai membuat catatan-catatan merah. Ini donantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah, dia nanti dalam kehidupan yang diridhoi. Dia ridho dan diridhoi. Yakni amaluhu fi unukihi. Amalannya di lehernya. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kami keluarkan nanti catatan amal itu pada hari kiamat, kitab, rapot ya bahasa kita. Yalqahu mansura, dalam kondisi tersebar, maftuhan, terbuka. Maka Allah mengatakan, Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini dirimu sendiri yang menghisap, mengoreksi. Nah, dan di samping itu enggak ada yang lupa, ingat semua catatan itu. Sampai dia heran kok bisa semua ditulis. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Al-Kahfi. Tidak ada yang tertinggal, amalan kecil maupun besar. Nah, kalamun al-an, pembicaraan kita sekarang. Nah, wa nahnu natakallamu, dan kita sedang bicara, terutama saya yang bicara ya. Yuktabu, itu akan ditulis. Apa yang saya sampaikan pun ditulis. Dan nanti akan dikeluarkan.
Nah, semoga ini termasuk amal soleh ikhlas karena Allah Azza wa Jal, menginginkan ridho Allah, menginginkan catatan amalan kita itu datang dari kanan. Nah, kalau yang nggak baca, yang dengerin aja, itu sama. Sama dengan nyetel murotal, kan nggak ikut baca. Tapi kapan dia mendapat pahala seperti pembacanya? Kalau dia perhatian, ikuti hurufnya, ikuti maknanya, ikuti artinya. Karena banyak nyetel, kemudian dia nggak peduli, ditinggal kemana, kerjaan ini itu, di ruangannya nyetel murotal, tapi orangnya sibuk dengan pekerjaan lain. Kalau kerjaan masak atau apa yang sifatnya kasar mungkin masih bisa. Tapi kalau kerjaannya ngoreksi buku atau apa, itu kan harus. Nah, ini sebaiknya jangan disetel. Nah, karena tidak ada gunanya di situ. Malah nanti mengarah kepada pelecehan, meremehkan kitab Allah. Kapan saya mau nyetel? Ketika saya sudah siap mengikuti apa yang akan dibacakan oleh koriknya. Nah, itu baru dapat pahala. Sama, catatannya sama dengan yang baca. Seperti kalau misalnya beda dengan yang baca, tapi hatinya nggak hadir, itu juga nggak ada catatannya. Sama dengan tadi yang dengerin, yang nyetel, tapi malah sibuk dengan lainnya. Kalamu ba'dikum ma'aba'din yuktabu. Demikian juga kalau kalian bicara satu dengan lainnya. Cengkerama, ngobrol, atau bahas, rapat, serius. Ataupun tidak serius, itu juga dicatat. Sekedar kalam, sekedar lafaz. Kullu kalamin yuktabu. Setiap ucapan ditulis. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin, tidaklah lafaz yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali baginya ada raqib dan atid yang mencatat apa perkataannya, baik atau buruk. Maka orang cerdas itu, kata Rasul, orang beriman itu bicaranya yang baik-baik saja. Beliau bersabda gimana itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, beda dengan lainnya. Kalau ini kan lisan, mulut, lidah. Diterangkan di banyak tafsir, beda dengan anggota badan lainnya. Mata, telinga, tangan, kaki. Itu beda. Tidak semua tercatat. Misalnya gerakan tangan yang nggak ada maksud, nggak ada niat, itu nggak tercatat. Tapi beda dengan lisan. Kalau lisan ini tercatat selama orangnya masih sadar. Kecuali orangnya gila atau orangnya ngelindur, tidur. Ya. Kalau tidur, ngelindur, ngigau, itu nggak tercatat. Nah, walihada qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang, orang muslim yang baik, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya, terutama manfaat akhirat. Jadi orang beriman tidak banyak bicara, orang berakal tidak banyak bicara, bicaranya sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Raudatul Uqala,
ciri orang berakal itu tidak banyak bicara. Waqala Rasul juga bersabda alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri", barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah yang maha tahu, yang maha mendengar apa yang diucapkan, wal yaumil akhir, dan nanti akan membalas, Allah yang maha membalas nanti. Maka kata Rasul, "Falyakul khairan aw liyasmut". Nah, bicaralah yang baik atau diam. Li'anna kulla shay'in sayuktabu alaih. Kenapa harus banyak diam? Karena segala sesuatu itu akan ditulis. Wa man katsura kalamuhu, barang siapa yang banyak bicaranya, katsura saqatuhu, akan banyak salahnya. Yakni allati yuksarul kalam, ya kata beliau, yakni yang banyak bicara, yuksaru minhu saqat, dia akan banyak kelirunya, wazzallat, banyak ketergelincirannya. Nah, juga nasihat dari beliau agar kita tidak banyak bicara kecuali yang baik, ya. Kalau baik banyak tidak apa-apa. Nah, karena semakin banyak ya semakin baik, ya, kebaikan. Tapi kalau nggak selektif asal ngomong, karena lidah itu anggota badan paling lunak, paling lemes, tapi paling banyak membawa manusia ke neraka. Rasul pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Beliau mengatakan apa? Al-fammu wal faraj, mulut dan kemaluan. Fahfaz, maka kata beliau, fahfaz, jagalah lisanaka, lisanmu. Fa inna saufa yaktubu fiha, karena suhuf akan menulis, akan ditulis di sana. Kullu ma taqulu, semua yang kamu ucapkan. Wa saufa tansiru laka yaumal qiyamah, dan nanti akan dikeluarkan pada hari kiamat. Nah, itu tadi tafsir ayat 10 ya. Wa idzas suhufu nusyirat. Ayat 11-nya, wa idzas sama'u kusitat, apabila langit dilenyapkan. Kusito itu artinya lenyap. As-sama'u fauquna atau fauqona, langit fauqonal ana, langit yang ada di atas kita sekarang, sakofun, itu adalah atapnya alam ini. Mahfudun, dia dijaga, maksudnya tidak sampai jatuh. Karena Allah mengatakan, bagaimana kalau aku jatuhkan langit itu, mau lari kemana? Nah, maka langit itu apa? Mahfud. Siapa hafidnya? Ini mahfud, terjaga. Siapa penjaganya? Allah. Dijaga, ditetapkan oleh Allah di atas, ditahan, jangan sampai jatuh. Bagaimana Allah menahan? Dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Karena Allah itu qadir, Allah itu qadirun, dan Allah itu hayyun la yanamu, Allah itu maha hidup, qayyum, maha kuat. Nah, kalau tidur ngantuk, jatuh itu langitnya, ya. Qawiyun, langit itu kuat. Bahkan di ayatnya Allah sebutkan lebih kuat dari bumi. Syadidun, dan keras. Qala ta'ala, Allah berfirman, was-sama'u banainaha bi'aidin. Langit itu kami bangun
Langit itu kami bangun dengan kuat. Biaidin itu bikuwatin. Kalau bahasanya Pak Amin itu mungkin dicor saking kuat ya, biar kuat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kalian 7 yang kuat. Jadi langit atap cor. Nah, apa atap cornya alam? Langit. Nah, kemudian di langit itu oleh Allah diberi lampu-lampu. Lampunya apa? Matahari, bulan, bintang-bintang. Nah, kayak ini kasih lampu-lampu. Kalau nggak ada lampunya ini ya, apalagi malam, nah, nggak bagus. Berarti tukang bangunannya nggak pinter. Ya. Ai qawiyatun sidadan, di sini juga maknanya qawiyatun biaidin. Banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan Allah itu bangun langit itu dengan kuat. Fi yaumil kiamati, tapi nanti pada hari kiamat, walaupun itu bangunan kuat, kalau kemarin gunung ya, gunung yang demikian dasar pun kayak kapas. Kayak kapas kalau sudah kena tiupan mungkar, tiupan malaikat Israfil. Di surat Al-Qari'ah ya. Fi yaumil kiamati tuksatu, yakni tuzalu. Tuzalu hilang, dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah. An makaniha, dari tempatnya. Kama yuksatul jildu, sebagai mana dilenyapkan kulit inda sakhlil ba'ir, ketika orang itu menguliti sembelihannya unta, dibuang kulitnya, ditarik kulitnya, tinggal daging-dagingnya. Summa yutawwiha jalla wa ala, setelah Allah kulit lepas, setelah itu Allah SWT yutawwiha, Allah gulung langitnya itu, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Ini dalil bahwa Allah itu punya tangan kanan. Nah, ini satu ya, tangan kanan satu, biyaminihi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, was samawatu mutawwiyatun biyaminihi. Langit-langit yang 7 itu oleh Allah digulung dengan tangan kanannya. Kata Allah di ayat lain, kata yisjilli dil kutub, seperti digulungnya buku-buku atau kitab-kitab. Yakni kama yutwis sijil al-kutub, seperti lembaran-lembaran kertas digulung. Yakni al-katibu idza faragha min kitabatihi, yang dimaksud kalau al-katib, katib itu orang yang nulis, idza faragha min kitabatihi, kalau selesai menulis, tawal warokota, lembarannya itu digulung. Hifdzan laha anit tamazzuk. Kalau misalnya buku isinya lembaran-lembaran yang tidak di staples belakangnya, kemudian isi bukunya itu lembaran-lembaran, maunya beliau kalau selesai menulis maka ditutup gitu. Supaya tidak marat-marit, anit tamazzuki wanil maha, dan supaya tidak terhapus. Fasama'u, maka langit nanti tuksatu yaumal kiamati,
akan dilenyapkan pada hari kiamat. Wa yabqal amru fadaan, sehingga urusannya alam enggak ada langitnya. Illa annallahu ta'ala yaqul wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Tidak langit, tidak ada lagi. Sekarang kita masih bisa melihat langit ya. Nah, nanti bagaimana bumi? Bumi sudah dibahas. Bumi juga akan dilemparkan ke neraka. Bumi dilemparkan ke neraka, langit sudah dimusnahkan, dilenyapkan. Terus apa di atas? Dikata beliau, alam kosong lebang. Tinggal ars ya. Yakunu badalus samai allati fawqana al-an yakunu alladhi fawqana huwa al-arsu. Kalau sekarang kita melihat langit, nanti setelah langitnya dilenyapkan, yang ada di atas kita adalah apa? Al-arsu, ars. Lianna samaa, karena langit putwa biyaminillah, karena langit sudah digulung oleh tangan kanan Allah. Yadwiha biyaminihi wa yahuzzuha wa kadzalika yaqbidul arda wa yaqul. Demikian juga bumi sudah dilemparkan, digenggam oleh Allah Azza wa Jalla, langitnya digulung, buminya digenggam. Ini mengikuti bunyi ayat ini. Bumi digenggam oleh Allah, langit digulung. Maka Allah mengatakan, Anal Malik, sayalah raja di raja. Ainal mulukul ard, mana raja-raja dunia dulu. Nah. Kemudian yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat, apabila jahim dinyalakan. Kalau kita lihat terjemahnya, apabila neraka jahim dinyalakan, su'irat dinyalakan. Kita lihat tafsirnya ya. Di Allah mengatakan di dalam surat Qaf ayat 37, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Al-Quran ini menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai hati. Di tafsirnya kalau ngaji, taklim itu hadirkan hatinya. Terutama ke makna ayatnya. Karena makna ayat ini nanti yang akan menyalakan hati. Sehingga hatinya bersinar, bercahaya, yang disebut dengan nur. Wa ja'alna lahu nuron. Allah jadikan cahaya. Cahayanya itu dari mana? Dari maknanya itu. Kalau sekedar baca nggak ngerti maknanya, nggak akan ada cahayanya, nggak keluar cahayanya. Demikian juga jadi hidayah, jadi penyembuh, jadi penenang hati, yasrah sadrahu, Allah lapangkan dadanya. Kapan lapang dadanya? Kalau dia ngerti. Kemudian Al-Quran melembutkan hati, kapan? Kalau ngerti. Makanya kalau ngaji, kata Allah, liman kana lahu qalbun, Al-Quran itu menjadi pelajaran kalau orang itu punya hati. Dikatakan oleh Allah nggak punya hati kalau dia nggak hadir hatinya, nggak fokus kepada ayat yang sedang dipelajari. Masih diteruskan oleh Allah, wa alqas-sam'a, kita lihat ya, wa alqas-sam'a, dan dia al-qasama itu kita lihat maknanya. Perhatian, pendengarannya itu benar-benar diarahkan ke pelajaran yang sedang dibahas. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au al-qasama wa huwa syahid. Nah, dengan ini dia menyaksikan makna-makna ayat. Baru ini dengan ini hati dihadirkan, pendengaran difokuskan, diarahkan, terutama pendengaran hati, maka dia menyaksikan tentang keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, menggugah, menghidupkan hati.
bersemi hatinya yang disebut Robi Akolbi waj'alil Qur'an Robi Akolbi. Rasul mengajarkan doa seperti itu. Jadikan Al-Quran itu Robi Akolbi. Apa maksudnya Robi Akolbi? Hatiku itu bersemi, bangun kayak dengan nandur kacang keluar cambahnya. Setelah apa keluar cambahnya? Kalau disiram, tidak dibiarkan kering tanahnya, disiram. Dengan apa nyiramnya? Al-Quran, yaitu apanya? Maknanya. Makanya makna Al-Quran itu seperti air dalam tanaman. Nah, ini juga ketika kita bahas wa idzal jahimu su'irat, kita butuh mengerti maknanya, apa maksudnya. Karena itu yang paling kita butuhkan makna ayat-ayat. Ketika kita baca yang dikatakan nyambung itu, bacaan nyambung, kalau tadi hadir maknanya. Nah, hadir di hatinya makna ayat-ayatnya, tafsirnya. Sehingga muncul dengan itu apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Muncul dengan itu apa? Takut kepada hari kiamat. Nah, ini juga ketika kita baca nanti wa idzal jahimu su'irat, muncul rasa takutnya. Yang disebut khauf, muncul rasa cintanya, rasa harapnya, maka dia terbangnya bagus. Karena khauf dan roja itu dua sayap yang harus imbang. Al-jahimu hiya anar. Jahim itu neraka. Anar ya, api ya. Wasumiyat bidzalika. Kenapa neraka disebut jahim? Kenapa neraka disebut jahim? Libu'di qa'riha. Karena jauhnya dasarnya atau dalamnya dasar dari jahim. Wa dzulmati mir'aha, dan karena gelapnya pandangannya. Kenapa ini disebut jahim? Tadi satu karena dalamnya dasarnya. Yang kedua karena sangat gelapnya. Diterangkan dalam hadis Allah membakar neraka itu 3 tahun, 3.000 tahun, ya, bukan 3 tahun, 3.000 tahun. Dibakar hingga merah, ditambah lagi sampai putih, ditambah lagi sampai hitam. Itu sudah puncak paling panasnya. Tusa'aru ay tuqadu. Atau tus'aru ay tuqadu. Tuqadu dinyalakan. Apabila neraka jahim sudah dinyalakan. Dan ini sudah dinyalakan. Sehingga ketika panas terik, Rasul mengatakan, hadza min faihi jahannam. Ini adalah uapnya jahannam. Wa ma wuquduha alladzi tuqadu bihi. Beliau mengatakan, bertanya, apa bahan bakarnya untuk membakar jahim? Kalau ada pembakaran, tentu ada bahan yang dibakar. Waquduha, bahan bakarnya, alladzi wuqida bihi, qala Allah Ta'ala, bahan bakarnya untuk membakar jahim. Allah terangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahliikum, dan keluargamu, naron, dari api. Nah, kata Ibnu Abbas, cara menjaga diri dan keluarga, alimuhu wa adibu, ajari ilmu supaya beriman, wa adibu, dan ajari adab, diamalkan. Waquduha an-nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi kita ini oleh Allah dikatakan apa kita ini? Bahan bakar neraka. Kalau kita bahan bakar neraka, sementara api dunia saja kita nggak sanggup.
memegangnya. Dekat saja nggak sanggup. Tapi kok lihat manusia, kebanyakan manusia malah mendekat ke api. Kal farasil mabsus, manusia itu seperti laron. Laron itu kalau keluar tengah malam hari, kondisi gelap, kemudian dia melihat api, dia semburat lari ke sana. Sampai banyak yang terbakar. Manusia seperti itu, mengikuti nafsunya. Badlu ma tuqadu bil hatab wal waraq. Allah ganti bahan bakar neraka, bahan bakar api itu yang biasanya hatab, kayu-kayu, waraq, sampah-sampah, dedaunan. Nah, di sana enggak perlu dedaunan dan tidak perlu kayu-kayu, bahan bakar jahim. Apa? Yakunu al-waqudu an-nasu, bahan bakarnya adalah manusia, yakni al-kufar. Kenapa disebut kufar di sini? Orang mukmin sebenarnya Allah menciptakan jahim ini bukan untuk orang mukmin. Nah, bukan untuk orang beriman. Orang beriman masuk neraka untuk pensucian saja, pembersihan. Sehingga neraka itu bagi orang mukmin itu rahmah. Apa rahmah? Kebaikan itu. Neraka itu kebaikan bagi orang mukmin untuk apa? Membersihkan, karena belum diizinkan masuk surga kalau masih kotor. Maka diupayakan jangan sampai masuk neraka. Caranya berusaha pembersihan itu di dunia, sehingga masuk, berpisah dengan dunia sudah bersih dengan 4 cara. Insyaallah Pak Adi masih hafal 4 cara itu. Apa Pak Adi? Pertama, istighfar, ya, astagfirullah. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, amal soleh. Yang keempat, musibah. Namanya tamsis, dibahas rinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Kalau nggak bisa masuk alam kubur, kok masih kotor, di sana 3 pembersihan. Doanya orang yang menyolati. Yang kedua, hadiah dari orang yang masih hidup. Yang ketiga, adab kubur. Kalau masih nggak bersih, di padang mahsyar dengan 2 pembersihan. Pertama, syafaat. Yang kedua, siksa mahsyar. Yang terakhir, kalau di mahsyar kok nggak bersih-bersih, masukkan neraka. Di sana 1 aja, siksa neraka. Nah, usahakan kita ini jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk kubur kondisi su'ul khotimah. Sehingga selama kita masih dikaruniakan oleh Allah, hidup, sehat, pikiran, hati, itu tamsis, pembersihan di dunia ini. Wal hijaratu, adapun batunya, kalau manusia enggak dibahas, ya kita ini manusia. Wal hijaratu, adapun batunya, hijaratun min narin, bukan batu dunia ini, tapi batunya oleh Allah dicipta dari api. Azimatin, yang besar, syadidatin, dan sangat keras, syadidatil isti'ali, syadidatil harara, gejolaknya itu sangat besar dan tidak padam-padam. Syadidatul harara, sangat keras panasnya. Nah, di hadis disebutkan batunya itu kibrit. Kibrit itu kaf, ba, ro, ya, dal. Kibrit, tak. Itu belerang. Kalau belerang itu, ini 1 kilo batu, 1 kilo belerang. Kemudian dibakar keduanya. Yang paling cepat terbakar apa? Belerangnya. Yang kedua,
batunya itu walaupun terbakar, asapnya sih mending, orang sih aman di sekitarnya. Tapi kalau belerang, asapnya itu menutup nafas, sehingga nggak bisa nafas orang yang kena kemasukan asap belerang. Yang ketiga, panasnya. Sama-sama sekarang 100 derajat. Sudah dipanasi 100 derajat. Belerang lebih cepat panasnya, lebih panas lagi. Nah, kenapa Allah ciptakan belerang? Untuk hati-hati, jangan sampai kumpul dengan belerang nanti di neraka jahanam. Na'udzubillah. Ini ayat ini maksud dari Allah SWT agar hati kita, ada di hati kita rasa apa? Khauf, rasa takut. Dengan dibahasnya ayat-ayat ini, semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga juga Allah SWT membersihkan noda-noda hati kita, dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.